kabar anak-anak kelas 9 yang soleh dan solehah? Materi kita hari ini adalah bentuk akar, yang mana materi hari ini adalah materi terakhir di bab bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kita akan mulai dengan pengertian bentuk akar. Coba kalian perhatikan beberapa bentuk akar berikut. 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Pada bentuk 2 pangkat 3 sama dengan 8 ini dapat dikatakan bahwa 2 adalah akar pangkat 3 dari 8, dan ditulis akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Perhatikan penulisannya ya. Demikian pula bentuk 3 pangkat 2 sama dengan 9 dapat dikatakan bahwa 3 adalah akar pangkat 2 dari 9, dan ditulis akar pangkat 2 dari 9 adalah 3. Dengan demikian, jika kita tulis dalam bentuk umum, jika A dan B bilangan bulat dan A pangkat N sama dengan B, maka A adalah akar pangkat N dari B, dan ditulis A sama dengan akar pangkat N dari B. Kuadrat berlaku sifat berikut. Jika x kuadrat sama dengan A dan x lebih dari 0, maka akar A sama dengan X. Dan bentuk akar pangkat N dari B untuk N sama dengan 2, kita membacanya adalah akar kuadrat dari B. Dan untuk bentuk akar pangkat N dari B untuk N sama dengan 3, kita menyebutnya dengan akar kubik dari B. Sedangkan bentuk akar pangkat 2 dari B cukup ditulis akar B saja. Jadi akar pangkat 2-nya tidak perlu ditulis. Sama dengan kemarin ya, pangkat 1 tidak perlu ditulis, tapi kalau bentuk akar 2 yang tidak ditulis. Contoh, 2 pangkat 6 itu kan hasilnya 64 ya. Maka akar pangkat 6 dari 64 hasilnya adalah 2. Kenapa? Karena 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nah, contoh yang kedua, 3 pangkat 5 sama dengan 243. Maka akar pangkat 3 dari 243 hasilnya adalah 3. Karena 3 pangkat 5 hasilnya 240. Nah, bentuk akar ini juga dapat kita sederhanakan. Coba perhatikan pengertian bentuk akar di bawah ini. Akar pangkat N dari A sama dengan B. Itu artinya sama saja dengan A ini adalah hasil perkalian dari bilangan B yang dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak N faktor, atau merupakan perkalian bilangan bulat. Contoh, akar 16. 16 itu adalah perkalian 4 kali 4. Jadi akar 16 itu bisa kita tulis sama dengan 4. Atau akar 32 itu sama dengan 32 ini perkalian dari 16 dikali 2. Nah, 16 kali 2 ini yang bisa kita akarkan adalah 16-nya. Jadi, kita bisa menuliskan 16-nya kita akarkan jadi 4, 2-nya karena tidak bisa diakarin, kita tetap ditulis akar 2. Jadi, akar 32 hasilnya 4 akar 2. Akar 2-nya tetap ditulis akar 2. Kemudian, akar 125. 125 ini kita ubah jadi perkalian dua buah bilangan bulat yang salah satu angganya bisa kita akarkan. Contoh, 25 dikali 6. Nah, 25 kali 6 kan hasilnya 125 ya. Ini sama dengan akar 25-nya itu adalah 5. Akar 6-nya karena tidak bisa kita akarkan, kita tetap tulis akar 6 saja. Jadi akar 125 itu hasilnya 5 akar 6. Kemudian akar X pangkat 5. Nah, karena ini merupakan variabel ya, bukan sebuah bilangan, maka kita jabarkan dulu. X pangkat 5 kita jabarkan menjadi X pangkat 4 dikali dengan X pangkat 1. Nah, kemudian X pangkat 4-nya bisa kita akarkan. Kita keluarkan dari akar menjadi X pangkat 2. Nah, sedangkan X tidak bisa kita akarkan, tetap ditulis X. Jadi X pangkat 5 hasilnya X pangkat 2 akar X. Sifat-sifat bentuk akar. Jadi yang merupakan sifat-sifat bentuk akar di sini ada 2. Yang pertama, akar pangkat N
dari X dikali dengan akar pangkat N dari Y sama dengan akar pangkat N dari X dikalikan dengan Y. Jadi kalau akar pangkatnya sama, kita cukup mengalihkan bilangan yang ada di dalam akarnya saja. Yang kedua, akar pangkat N dari X dibagi dengan akar pangkat N dari Y. Nah, ini bentuknya pembagian. Nah, jadi kita kalau misalkan akar pangkatnya sama, bentuknya pembagian, kita cukup menyatukan akarnya saja. Jadi bentuknya sama, tetap pembagian. Jadi akar pangkat N dari X per Y. Itu bedanya ya. Perhatikan contoh nomor 1, akar pangkat 3 dari 24. Kita jabarkan dulu 24-nya. Kita rubah menjadi perkalian dua buah bilangan yang salah satunya nanti bisa kita akarkan. Jadi kita ubah akar pangkat 3 dari 24 menjadi akar pangkat 3. 24-nya kita rubah menjadi 8 dikali 3. Nanti hasilnya sama dengan kita jabarkan satu-satu. Jadi akar pangkat 3 dari 8 dikali akar pangkat 3 dari 3. Akar pangkat 3 dari 8 yang sudah kita pelajari yaitu hasilnya 2. Sedangkan akar pangkat 3 dari 3 itu kita tetap menuliskan akar pangkat 3 dari 3. Jadi hasilnya 2 akar pangkat 3 dari 3. Yang kedua, akar 18 dibagi dengan akar 3. Itu hasilnya akar 18 dibagi 3. Kita satukan saja akarnya. Nah, kita kerjakan bilangan yang dalam akar. Jadi akar 18 dibagi 3, 6. Nah, yang contoh yang ketiga, 6 akar 15 dibagi dengan 3 akar 3. Nah, untuk tipe soal yang seperti ini, kita mengerjakannya bilangan yang di luar akar kita bagi dengan bilangan yang di luar akar, sedangkan bilangan di dalam akar kita bagi dengan bilangan yang di dalam akar. Jadi kita sederhanakan, 6 dibagi 3 akar 15 per 3. 6 dibagi 3 berapa? 2. Sedangkan akar 15 dibagi 3 5. Jadi hasilnya 2 akar 5. Kita lanjutkan ya ke bilangan berpangkat rasional. Nah, cara menyatakan akar dalam bentuk bilangan berpangkat rasional atau pecahan itu sebagai berikut. Bentuk akar dari akar pangkat N dari A pangkat M dapat dinyatakan dalam bentuk pangkat pecahan. Jadi kita bisa merubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan. Caranya yaitu A pangkat M per N. A-nya itu bilangan yang di dalam akar, sedangkan M-nya itu pangkatnya, dan N itu akar pangkatnya yang di luar pangkat. Jangan terbalik ya. Nah, untuk bilangan berpangkat rasional ini memiliki sifat-sifat ada 4. Yang pertama sifatnya yang perkalian. A pangkat 1 N dikali B pangkat 1 N. Ini bilangan pokoknya berbeda ya, A dan B, tapi pangkatnya sama-sama pangkatnya 1 per N. Kita bisa merubahnya menjadi bentuk bilangan akar. Jadi A pangkat 1 per N ini bisa kita ubah menjadi akar pangkat N dari A. Jadi A pangkatnya 1 di atas, N-nya di luar akar. Dan B pangkat 1 per N kita ubah juga menjadi akar pangkat N dari B. Jadi satunya yang di pangkat itu letaknya di pangkat B, sedangkan pangkatnya pecahan N-nya itu ada di luar akar. Atau kita bisa sederhanakan menjadi akar pangkat N dari A kali B. Nah, atau sama saja dengan A kali B pangkat 1 per N. Yang kedua itu bentuknya pembagian. Kalau tadi perkalian, yang ini pembagian. Sama ya, ini bilangan pokoknya berbeda, pangkatnya yang sama. A pangkat 1 per N dibagi dengan B pangkat 1 per N. Karena pangkatnya sama, kita bisa menulisnya menjadi 1. Nah, itu hasilnya A per B pangkat 1 per N. Penjabarannya bisa kalian lihat ya. Sedangkan yang sifat yang ketiga itu sama dengan sifat bilangan bulat yang pernah kita pelajari. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, tapi ini bilangan berpangkatnya merupakan bilangan berpangkat rasional atau pecahan.
Jadi A pangkat 1/n dikalikan N. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi akar pangkat N dari B dipangkatkan lagi dengan N. Nah, itu kan pangkat di luar N, yang di dalam 1/n. Bisa kita kalikan juga ya. Jadi N-nya bisa kita coret, tinggal hasilnya A pangkat 1. A pangkat 1 hasilnya A. Pangkat 1-nya tidak perlu ditulis. Nah, untuk sifat yang keempat, A pangkat min M per N. Jadi bilangan bulat pangkatnya pecahan, tapi dia bilangan negatif. Ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat positif. Nah, ini di bawahnya harusnya positif ya, mohon maaf salah. Jadi harusnya 1 per A pangkat M per N. Atau kita bisa menulisnya 1 per akar pangkat N dari A pangkat M. Ini sifat-sifatnya, ini harus kita ingat untuk dapat mengerjakan latihan soal. Kita lanjutkan ke contoh ya. Sederhanakanlah nomor 1, 3 pangkat 1/2 atau 3 pangkat setengah ya, dikali 2 pangkat 1/2. Di situ bilangan pokoknya beda, 3 dan 2, tapi pangkatnya yang sama. Kita bisa menyatukan pangkatnya seperti sifat yang sudah kita pelajari minggu lalu. Jadi kita buat kurung dulu, kita satukan bilangan pokoknya atau basisnya. Jadi 3 dikali 2, pangkatnya kita letakkan di luar kurung. Terus kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. 3 dikali 2 hasilnya 6. Jadi jadinya 6 pangkat setengah. Setengah itu bisa kita ubah ke dalam bentuk akar. Caranya akar 6, pangkat 1-nya itu taruh di atas 6, 2-nya di luar akar. Nah, tapi kalau bilangan berpangkat, pangkat 1 itu tidak perlu ditulis. Dan kalau bentuk akar, pangkat 2 juga tidak perlu ditulis. Jadi cukup ditulis akar 6 saja. Contoh yang kedua, 8 pangkat 2/3. Kita ubah dulu menjadi bentuk akar. Nah, jadi akar pangkat 3 kita buat akar 8, 2-nya itu kita letakkan menjadi pangkat, 3-nya kita letakkan menjadi bentuk akar. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi, kita jabarkan lagi. 8 pangkat 2-nya kita jabarkan menjadi 8 dikali 8. Kemudian kita uraikan. Akar pangkat 3 dari 8 dikali akar pangkat 3 dari 8. Ingat, akar pangkat 3 dari 8 itu hasilnya adalah 2. Kenapa 2? Karena 2 pangkat 3 hasilnya 8. Jadi akar pangkat 3 dari 8 itu hasilnya 2 dikali, itu body salah tulis ya, itu tambah, dikali akar pangkat 3 dari 8 hasilnya juga 2. 2 dikali 2 4. Nah, untuk soal yang ketiga, 125 pangkat negatif 1/3. Nah, pangkatnya negatif, berarti kita harus merubahnya ke bentuk pangkat positif. Caranya kita turunin ke bawah ya, kita pindahin bilangannya ke bawah. Kalau bilangan sudah turun ke bawah, berarti otomatis pangkatnya sudah berubah menjadi pangkat positif. Jadi 125 pangkat min 1/3 kita ubah ke dalam bilangan berpangkat positif menjadi 1 per 125 pangkat 1/3 sama dengan, nah, pangkat yang di bawah 125 pangkat 1/3 ini kita ubah ke dalam bentuk akar. Caranya seperti tadi ya. 125 itu kita ubah jadi bilangan berpangkat, jadi 5 pangkat 3. Kemudian kita sederhanakan, 5 pangkat 3/3, jadi hasilnya 5. Jadi hasil dari 125 pangkat min 1/3 itu 1/5. Nah, kita akan lanjutkan ke operasi aljabar pada bentuk akar. Nah, yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Pada bentuk akar, perhatikan contoh 1-4 yang disajikan. Contoh pertama, 4 akar 3 ditambah 5 akar 3.
Di sini yang sama adalah akarnya, maka akarnya kita satukan di luar kurung. Jadi yang kita jumlahkan adalah angka yang di dalam kurung atau bilangan yang di depan akar. Jadi cukup kita tambahkan 4 tambah 5 hasilnya 9. Jadi 9 akar 3. Begitu juga yang nomor 2, 9 akar 7 ditambah 2 akar 7. Kita tambahkan bilangan pokoknya saja. 9 tambah 2 akar 7 dengan 11 akar 7. Begitu juga contoh yang ketiga dan keempat yang pengurangan ya. Kalau akarnya sama, kita cukup mengurangkan bilangan yang ada di depan akar. Jadi 8 akar 5 dikurang 5 akar 5, kita kurangin aja 8 dikurang 5-nya. Hasilnya 3. Jadi 3 akar 5. Angka dalam akarnya nggak perlu ditambah atau dikurang, tetap ditulis sama. Yang keempat, 10 akar 2 dikurang 9 akar 2, kita tulis kita kurangkan bilangan yang di depan akar. 10 dikurang 9, 1. Jadi 1 akar 2. Sedangkan bilangan 1 di depan akar tidak perlu ditulis. Jadi cukup ditulis akar 2 aja. Jadi kalau secara umum kita buat rumus untuk penjumlahan dan pengurangan akar ini bisa kita tulis A akar B tambah C akar B. Karena bilangan di dalam akarnya sama-sama akar B, kita cukup menjumlahkan A ditambah C-nya aja. Jadi A tambah C akar B. Begitu juga yang pengurangan, A akar B dikurang C akar B, hasilnya A dikurang C akar B. Sedangkan untuk perkalian, kalau untuk perkalian kita tidak melihat bilangan dalam akarnya sama atau tidak, tapi kita kalikan langsung bilangan yang di dalam akar. Jadi kalau akar 3 dikali akar 5, langsung kalikan bilangan dalam akar. 3 kali 5, jadi akar 15. 3 akar 2 kali akar 5. Nah, kalau 3 jadi di luar akar, mohon maaf. Jadi kita kalikan bilangan dalam akarnya aja. 3-nya tetap ditulis. Jadi 3, 2 dikali 5 itu 10. Jadi 3 akar 10. Nah, kalau untuk contoh nomor 3, 4 akar 8 kali 2 akar 7. Bilangan yang di luar akar kita kalikan. 4 dikali 2, 8. Sedangkan bilangan dalam akar kita juga kalikan. 8 kali 5, 8 kali 7 itu hasilnya 56. Jadi 8 akar 56. Jadi kalau untuk bentuk umumnya perkalian akar, A akar B kali C akar D itu hasilnya A dikali C dikalikan dengan B akar D. Bagian cara menyelesaikannya bisa dengan 2 cara. Yang pertama, akar 100 dibagi akar 25. Kalau kita menggunakan cara pertama, kita akarin masing-masing. Kalau bilangnya bisa diakarin ya. Jadi akar 100 itu 10, akar 25 itu 5. 10 bagi 5, 2. Atau menggunakan cara 2. Cara 2, kita langsung membagi bilangan dalam akarnya. 100 dibagi 25 itu 4. Akar 4 berapa? 2. Hasilnya sama. Contoh yang kedua, akar 81 dibagi akar 9. Akar 81 itu 9. Akar 9 itu 3. 9 dibagi 3, 3. Itu cara pertama. Cara yang kedua, kita bagi saja bilangan yang di dalam akar. 81 dibagi 9, hasilnya akar 9. Akar 9 itu 3. Jadi secara umum pembagian akar ini dapat ditulis akar A dibagi dengan akar B, boleh kita satukan menjadi akar A per B. Selanjutnya materi terakhir di bentuk akar yaitu merasionalkan penyebut. Apa maksudnya? Merasionalkan penyebut ini adalah mengubah pecahan dengan penyebut bilangan irasional menjadi pecahan dengan penyebut bilangan rasional. Pecahan yang seperti apa bilangan irasional? Perhatikan contoh. 2 per akar 3 ini disebut dengan bilangan irasional. Akar 3 itu kan nggak tahu berapa hasilnya. Jadi 16 per akar 7 tambah 5 ini juga sama bilangan irasional. 8 per akar 5 tambah akar 12. Jadi kalau pecahan yang penyebutnya masih dalam bentuk akar, berarti harus kita rasionalkan dulu agar penyebutnya tidak dalam bentuk akar. Nanti ini akan kita pelajari, ada beberapa sifatnya. Jadi tidak ada bentuk akar pada penyebut suatu pecahan. Maka
Yang pertama, merasionalkan penyebut berbentuk akar B. Jika A dan B adalah bilangan rasional serta akar B adalah bentuk akar, maka pecahan A per akar B dapat dirasionalkan penyebutnya dengan cara mengalihkan pecahan tersebut dengan akar B per akar B. Jadi kalau ketemu pecahan yang penyebutnya adalah bentuk akar, kita kalikan lagi pecahan itu dengan akar dari penyebutnya dengan akar B per akar B. Nah, untuk bilangan yang pertama, yang penyebutnya, yang pembilangnya A dikali akar B hasilnya A akar B. Sedangkan untuk yang bawah, akar B kali akar B itu hasilnya B. Kita ke contoh soal ya, untuk merasionalkan penyebut berbentuk akar B. Sederhanakan pecahan berikut dengan merasionalkan penyebutnya. Yang A 2 per akar 3, penyebutnya masih dalam bentuk akar 3 ya. Berarti untuk merasionalkan kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. 2 dikali akar 3, 2 akar 3. Akar 3 kali akar 3, 3. Jadi hasilnya 2 per 3 akar 3. Atau ditulisnya boleh juga 2 per 3 per 3. Yang kedua, 7 per akar 5. Ini seperti contoh yang A ya. Sama-sama kita kalikan dengan akar dari penyebutnya. 7 per akar 5 dikali dengan akar 5 per akar 5. Hasilnya pembilang kita kalikan pembilang, penyebut dikali penyebut. 7 dikali akar 5, 7 akar 5. Akar 5 dikali akar 5, 5. Jadi hasilnya 7 per 5 akar 5. Atau 7 akar 5 dibagi 5. Sama saja. Soal yang C, 8 akar 5 dibagi akar 2. Ini sama dengan cara yang di A dan B sebenarnya. Ya, hanya saja yang bagian atasnya ada akarnya, tapi tidak masalah, kita untuk merasionalkan penyebut tidak melihat pembilangnya, hanya melihat penyebutnya. Jadi kita kalikan dengan akar dari penyebutnya. 8 akar 5 dikali akar 2 dibagi dengan akar 2 kali akar 2. Ingat, kita tadi sudah mempelajari perkalian bentuk akar. Jadi kalau ada perkalian bentuk akar, kita kalikan bilangan yang di dalam akarnya. Jadi hasilnya 8 akar 5 dikali akar 2 itu 8 akar 10 dibagi dengan 2. Kemudian yang kita bagi adalah bilangan bulatnya yang di luar akar dengan pembaginya atau penyebutnya. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 10-nya jangan dibagi dengan 2 karena 2 itu sudah dibagi dengan 8 dan 2 itu bukan akar, jadi 10-nya tetap ditulis akar 10. Jadi hasilnya 4 akar 10. Selanjutnya untuk merasionalkan penyebut berbentuk A plus akar B atau A dikurang akar B. Jika pecahan-pecahan mempunyai penyebut berbentuk A ditambah akar B atau A dikurang akar B, pecahan tersebut dapat dirasionalkan dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan sekawannya atau tandanya kebalikannya dari bilangan bentuk akarnya. Jadi contoh, sekawan dari A plus akar B berarti A min akar B. Sekawan dari A min akar B berarti A plus akar B. Kebalikan tandanya ya. Kita ke contoh ya. Contoh soal penyebut berbentuk A plus akar B atau A min akar B. Rasionalkan penyebut pecahan berikut. 2 per 3 akar 6 sama dengan 2 per 3 akar 6. Kita kalikan, ingat kalikan dengan sekawannya. Berarti kalikan dengan penyebutnya tapi tandanya kebalikannya. Berarti kalau 3 plus akar 6 kita kalikan dengan 3 min akar 6. Penyebutnya kita balik tandanya. 3 min akar 6 per 3 min akar 6. Kemudian pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 2 dikali 3 itu hasilnya 6. 2 dikali min akar 6, min 2 akar 6 per yang bawah kita kalikan ujung dengan ujungnya. 3 dikali 3 itu hasilnya 9. Akar 6 dikali min akar 6 itu hasilnya min 6. Jadi yang atas ini tidak bisa kita kurangi karena
6-nya nggak ada akar 6-nya. Ingat tadi kita sudah belajar operasi hitung aljabar pada bentuk akar. Kalau bisa dikurangi itu kalau memiliki akar yang sama. Jadi kalau hanya bilangan bulat dengan bentuk akar tidak bisa dioperasikan. Jadi tetap ditulis 6 min 2 akar 6 dibagi dengan 9 dikurang 6, 3. Itu ya. Contoh yang B, akar 5 dibagi 2 min akar 3. Kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya dari 2 min akar 3 berarti 2 plus akar 3 per 2 plus akar 3. Nah, kalikan akar 5 dikali 2 akar 5. Akar 5 dikali akar 3 itu akar 15. Dibagi, kita kalikan ujung-ujungnya ya. 2 dikali 2 4 min akar 3 dikali akar 3 min 3. Jadi hasilnya sama dengan 2 akar 5 ditambah akar 15 per bawahnya 4 dikurang 3 itu 1. Kalau dibagi dengan 1 ya dirinya sendiri. Jadi cukup ditulis 2 akar 5 ditambah akar 15. Yang terakhir yaitu merasionalkan pecahan yang penyebutnya berbentuk akar B tambah akar D atau akar B dikurang akar D. Sama seperti sifat yang kedua tadi ya, pecahan tersebut dirasionalkan dengan mengalihkan pemilang dan penyebutnya dengan bentuk akar sekawannya. Jadi kalau operasinya tambah berarti sekawannya kurang, atau sebaliknya. Kalau tandanya negatif, sekawannya positif. Kita ke contoh, sederhanakan pecahan-pecahan berikut dengan merasionalkan penyebutnya. 7 per akar 6 tambah akar 5 sama dengan 7 per akar 6 tambah akar 5 kita kalikan dengan sekawan dari penyebutnya. Sekawannya yaitu akar 6 dikurang akar 5 dibagi dengan akar 6 dikurang akar 5. Cara mengerjakannya kita kalikan pemilang dengan pemilang, penyebut dengan penyebut. 7 dikali akar 6, 7 akar 6. 7 dikali min akar 5, min 7 akar 5. Dibagi dengan untuk yang bawah kita kalikan ujung dengan ujungnya ya. Kenapa kita kalikan ujung dengan ujungnya? Karena untuk yang tengahnya nilainya itu sama dengan 0. Kalau kita jabarkan akar 6 dikali akar 6 itu hasilnya 6. Akar 6 kali akar 6 kan 36 ya. Akar 36 itu 6. Akar 5 dikali akar 5 itu 25. Akar 25 itu 5. Tandanya negatif. Positif kali negatif kan negatif ya. Jadi hasilnya untuk penyebutnya 6 dikurang 5 kan 1. Jadi hasilnya tetap 7 akar 6 dikurang 7 akar 5. Begitu juga contoh yang B ya. Caranya sama. Mudah-mudahan bisa dipahami.